Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah, karena kasih setianya tidak pernah berubah kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Pagi ini pun kita merasakannya. Kita masih bernafas dan kita membuka mata batin, lalu melihat betapa baiknya Tuhan di hari yang baru. Firman Tuhan dalam renungan ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudaraku, tersesat berarti keluar dari rute perjalanan yang benar. Jika kita dari Jakarta mau ke Yogyakarta, lalu rute yang ditempuh menuju Lampung, tentu perjalanan kita akan makin jauh dari sasaran yang hendak kita tuju. Dan dapatlah kita katakan, itu tandanya kita tersesat. Sering kita mendengar berita ada orang yang tersesat saat memanjat atau pada waktu turun gunung, berputar-putar mengikuti rute yang salah. Akhirnya, tidak sedikit yang kemudian tewas mengenaskan. Penyebab utamanya bisa kehabisan tenaga, kedinginan yang hebat, kekurangan makan atau minum, atau kepanikan yang berat. Saudaraku, dalam dunia keagamaan, tersesat adalah keluar dari patokan ajaran yang benar, lalu ikut ajaran lain, menyimpang dari ajaran dan norma yang utama. Banyak orang tertarik karena persona yang ditawarkannya. Bayangkan, bagaimana tidak mempesona buat seseorang yang bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, lalu ditawari hal yang membuat dirinya berharga dan bermakna. Hal yang merasa tidak ditawari oleh ajaran yang selama ini diketahuinya. Akibatnya, mereka mau meninggalkan yang lama, lalu masuk dalam lingkaran ajaran yang keliru itu. Ajaran yang salah itu punya kemampuan membius pikiran sehat, saudaraku, memandulkan sikap kritis. Tidak mengherankan yang terjerat ajaran yang salah bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya. Mengapa bisa? Karena mereka yang disebut pemimpin yang menganut ajaran yang salah itu punya kehebatan dalam membujuk dan meyakinkan. Saudaraku, mengapa terjadi ada orang yang menjadi bomber seperti di Makassar, atau kasus perempuan muda menyerang Mabes Polri? Itulah hasil kekuatan kata-kata. Orang dengan metode indoktrinasi memasukkan ajaran-ajaran tertentu ke kepala dan hati pelaku dengan janji dan iming-iming surgawi.
Akhirnya, menurut komentar orang atau tokoh agama, mereka telah terpapar oleh suatu keyakinan yang sebenarnya jelas-jelas bersimpangan dengan pesan utama agama, yakni pesan yang membawa damai. Dalam bacaan kita di sini, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang beriman di Efesus maupun kita yang hidup sekarang ini, bagaimanapun tetap ada saja orang yang berkeliaran dengan ajaran palsu. Mereka berupaya menggait kita masuk dalam kesesatan. Mereka punya daya pesona, kemasan ajaran menarik. Akibatnya, ada saja orang menjadi korbannya. Mereka yang pendiriannya lemah, mereka yang menaklukkan diri dalam ajaran yang hampa atau kosong itu. Pagi ini, kiranya kita tetap teguh dalam ajaran yang benar, dan kita berjalan terus di jalan yang lurus dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan kami untuk selalu dengar-dengaran pada ajaran yang benar. Kami mengasah daya kritis kami, agar tidak tergiur dan terperangkap ajaran yang sesat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.